Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya untuk diri kita supaya kita terhindar dari virus corona. Ya, anak-anakku kelas 8, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Oke, ya sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah agar pembelajaran kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Anak-anakku kelas 8, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Ya, kalian kemarin sudah mempelajari unsur-unsur pembangun di dalam sebuah puisi. Tentu masih ingat ya apa saja unsur-unsurnya? Ya, ada unsur batin dan unsur fisik. Ya, unsur batin puisi itu ada di dalamnya tema, ada amanat, nada, dan suasana. Itu adalah unsur batin dari puisi. Kemudian unsur fisik atau lahir dari sebuah puisi ada majas, ada diksi, kemudian citraan, tipografi, ya itu unsur-unsur fisik dari sebuah puisi. Nah, hari ini kalian harus bisa menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna yang ada di dalam puisi tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Ya anak-anak, ini hal yang penting ya. Kalian kalau hanya berdoa saja itu tidak cukup ya, dan tidak akan mengubah nasib kalian. Yang terpenting adalah doa pasti, kemudian diikuti dengan aktivitas yang mendukung dari doa kamu. Ketika kamu sebagai pelajar maka berdoa dan belajar, itulah yang harus dilakukan. Baik anak-anakku kelas 8, kita lanjutkan. Ya, mari kita amati puisi berikut. Ya, ini puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Ya, ini adalah Mas Chairilnya ya. Di sini ada Mas Chairil Anwar. Oke, coba ini akan Bapak bacakan. Ya, akan Bapak bacakan puisi dari Diponegoro karya Chairil Anwar ini. Oke, silakan bisa diamati dengan cara mendengarkan dan bisa membaca teks puisinya. Diponegoro karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindak. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai.
maju, serbu, serang, terjang. Ya, baik anak-anak, ini tadi pembacaan puisi ya, pembacaan puisi Diponegoro Karya Hairil Anwar. Nah, dari puisi ini nanti anak-anak bisa menyimpulkan isi ya berdasarkan struktur-struktur dari puisi tersebut. Ya, anak-anakku kelas 8, untuk yang pertama kita akan menyimpulkan struktur fisik puisi ya dari puisi Diponegoro karya Hairil Anwar. Ya, kita bahas satu persatu dari simpulan struktur fisik ya, simpulan struktur fisiknya. Yang pertama adalah majas ya, unsur fisik yang pertama adalah majas. Majas ini adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa ini sangat banyak ya kita jumpai. Nah, tetapi dalam penggunaannya nanti kalian bisa mempelajari satu persatu dari masing-masing majas. Nah, penggunaan majas apa saja ya yang ditemukan di dalam puisi Diponegoro ini? Ini yang pertama, pada baris di masa pembangunan ini Tuan hidup kembali. Ya, ini adalah majas alegori. Alegori ini adalah menjelaskan maksud secara tidak langsung. Jadi secara tidak langsung dalam tulisan ini. Apakah di sini Pangeran Diponegoro ini yang tadinya meninggal kemudian hidup kembali, apakah ini hidup kembalinya adalah betulan? Ya, tentu tidak ya. Jadi di sini memang menjelaskan bahwa di masa pembangunan atau di masa setelah kemerdekaan, maka semangat Diponegoro ini hidup kembali. Ya, hidup kembali menginspirasi masyarakat untuk apa? Untuk menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya ya, yang membela negara ya. Jadi mengisi kemerdekaan yang lebih baik. Kemudian dan bara kagum menjadi api. Ya, apakah ini memang dari bara itu menjadi api? Tentu tidak ya. Ini berarti makna dibalik dari baris ini. Maka di sini kita sebut majas alegori. Jadi menjelaskan maksud tidak secara langsung dari tulisan. Maksudnya bara kagum menjadi api adalah banyak orang-orang, terutama adalah penulis ya, Hairil Anwar ini sangat mengagumi perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Kemudian tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Nah, ini majas hiperbola ya. Hiperbola ini adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan melebih-lebihkan. Ya, Diponegoro 1 melawan banyaknya 100 kali dia tak gentar. Ini secara dilebih-lebihkan. Kemudian berselembang semangat yang tak bisa mati. Nah, ini juga majas hiperbola. Berselembang semangat yang tak bisa mati. Apa semangat itu tidak bisa mati? Nah, ini secara berlebihan ya, bahwa semangatnya kan akan terus ada, tapi dengan mengungkapkan gaya bahasa yang dilebih-lebihkan. Kemudian citraan. Citraan ini istilah lainnya ada imaji ya, imaji. Nah, pedang di kanan, keris di kiri. Berarti di sini kita diajak untuk seolah-olah melihat bahwa Pangeran Diponegoro itu memakai pedang di kanan dan keris di kiri. Maka namanya citraan penglihatan. Di depan sekali Tuan menanti. Nah, diajak pula kita untuk seolah-olah melihat bahwa Pangeran Diponegoro ini memimpin sebuah peperangan ya. Di depan sekali Tuan menanti, ini citraan penglihatan lagi. Kemudian ini barisan tak bergenderang berpalu. Ya, ini bisa double sebetulnya ya, citraan penglihatan dan juga pendengaran, karena ada bergenderang, berpalu. Maju, serbu, serang, terjang. Nah, ini dia seolah-olah kita diajak untuk bergerak. Maka di sini namanya citraan gerak. Yang ketiga ada diksi. Diksi ini adalah pilihan kata. Diksi yang digunakan dalam puisi ini adalah penggunaan nama pahlawan ya, yaitu Diponegoro.
Selain itu diksi yang mengandung semangat, jadi maju, serbu, serang, terjang. Nah, ini diksi-diksi yang dipilih oleh Mas Khairil Anwar. Kemudian kata konotatif atau kata kiasan, jadi yang tidak sebenarnya ya. Di sini menggunakan Tuhan hidup kembali, bukan berarti hidup setelah meninggal. Namun semangat beliau yang terus hidup. Kemudian berselembang semangat yang tak bisa mati, artinya adalah semangat beliau itu tidak pernah padam ya. Bahkan sampai beliau meninggal itu semangatnya seakan-akan diteruskan oleh para pejuang lain ya, oleh para pejuang lain. Kemudian rima ini adalah persamaan bunyi pada puisi. Nah, di dalam puisi ini menggunakan rima akhir ya, menggunakan rima akhir. Sini kita lihat menggunakan rima akhir. Di masa pembangunan ini ya, ini Tuhan hidup kembali, I lagi, api, nanti, 100 kali, di kiri, mati. Jadi ini persamaan bunyi di akhir, namanya rima. Kemudian ada persamaan bunyi U, maju, palu menyerbu. Ini ada I lagi berarti mati, maju, ya, negeri, api, ada menghamba, ditinda di sini, tercapai, merasai. Nah, sini ya, maju, serbu, kemudian serang, terjang. Ini di akhir semuanya. Kemudian untuk tipografi, di tipografi ini bentuk wajah puisinya ya. Nah, pada puisi Diponegoro menggunakan tipografi penulisan menyambung dari awal sampai akhir tanpa dipisahkan oleh bait-bait. Ya, kita lihat di sini bahwa puisi Diponegoro ini tidak menggunakan misalnya satu bait 4 baris kemudian ini di enter ke bawah di spasi. Tapi di sini penulisannya adalah menyambung ya, menyambung dari awal sampai dengan akhir ini ya, tanpa ada bait-baitnya. Jadi langsung masuk dalam baris-baris yang ada. Oke, anak-anakku kelas 8 itu tadi adalah simpulan struktur fisik ya, struktur fisik. Kemudian yang kedua adalah simpulan struktur batin dari puisi. Ya, struktur batinnya ini ada tema ya, ada tema, amanat, nada dan suasana. Nah, tema yang ada di dalam puisi Diponegoro ini adalah patriotisme atau kepahlawanan. Ya, puisi menggambarkan semangat dan keberanian Pangeran Diponegoro dalam mengusir penjajah dari Indonesia. Hal ini tergambar dalam baris di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Kemudian amanatnya tentu saja adalah semangat membela tanah air Indonesia dengan diiringi keberanian untuk memerangi para penjajah yang kini harus dipertahankan ya oleh para penerus bangsa. Jangan sampai negara kita yang sudah merdeka ini dijajah kembali ya. Maka di sini kita harus selalu semangat di dalam menjaga kemerdekaan ya, membela negara. Kemudian juga semangat mengisi kemerdekaan dengan belajar yang serius, sungguh-sungguh dan melakukan hal-hal atau kegiatan yang positif. Oke, kemudian nada ini adalah sikap penyair, sikap Khairil Anwar terhadap kita itu sebenarnya mau apa? Nah, sikap penyair kalau menurut saya adalah di sini pembaca puisi ini diajak ya, atau penyair mengajak pembaca untuk meneladani semangat perjuangan Pangeran Diponegoro di dalam melawan penjajah. Ya, kita diajak untuk mengikuti ya semangat dari Pangeran Diponegoro. Kemudian suasana yang tergambar dalam puisi Diponegoro ini adalah suasana yang penuh semangat ya dan memupuk rasa cinta tanah air serta bela negara. Nah, dalam suasana ini tentunya nanti berefek kepada cara pembacaan ya. Pada pertemuan berikutnya nanti kan kita akan membaca juga. Jadi ini berefek pada bagaimana cara membaca sesuai dengan suasana dari puisinya. Oke anak-anakku, setelah kita simpulkan struktur batin dan fisiknya, maka kita di akhir menyimpulkan isinya. Ya, sebetulnya isi puisi dari Diponegoro karya Khairil Anwar ini apa? Ya. Nah, di sini adalah berisi tentang Pangeran Diponegoro yang mempunyai semangat perjuangan luar biasa ya.
dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan penjajah. Nah, dalam puisi digambarkan bahwa Pangeran Diponegoro tidak takut meskipun lawan banyaknya 100 kali. Kemudian beliau rela mati demi membela bangsa dan negara. Baik anak-anakku kelas 8, demikianlah penjelasan tentang unsur-unsur pembangun puisi yang kita simpulkan dari puisi Diponegoro ini ya. Dan di akhir juga kita sudah menyimpulkan isi atau makna dari puisi berdasarkan struktur fisik dan batin puisi. Cukup sekian penjelasan Bapak kali ini, semoga bermanfaat dan teruslah belajar disiplin dan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.